Oke, selamat pagi teman-teman ya. Eh, saya cuma mau kasih tahu ya kalau kalau di sini tuh kemarin-kemarin ini kan nih pohonan ini sampai sampai ke sini-sini sampai ke atas gudang kita ya teman-teman. Eh, Kalau pas musim panas itu dia gugur banyak yang tuh. Tiap pagi saya harus sapu-sapuin ya seperti ini nih teman-teman. Terus kalau itu di atas ini banyak burung-burung jadi apa pupnya sembarangan. Ya namanya burung ya pupnya sembarangan, nggak mungkin ke WC ya teman-teman ya. Nah ini dia pupnya tuh pupnya kalau nggak langsung dibersihin itu nempel di kayu gitu ya. Kemarin-kemarin ini kan kita belum rapiin, belum bersihin ya. Ya yang belum sempat dibersihin ini gudang. Kalau ini udah kita bersihin, kita udah cat balik ya. Terus ini saya bilang ini harus ditebang-tebangin gitu ya, dipotong-potongin ya. Karena kita kan punya tanaman di sini tuh kadang-kadang tempat penampungan airnya tuh bocor, bukan bocor tapi banyak daun-daun yang masuk ke dalam sini ya teman-teman. Terus jadinya saluran airnya tuh nggak bekerja dengan baik ya. Nah terutama juga yang di sini nih ya, yang floating raft tuh penuh daun ya teman-teman ya. Jadi saya setiap pagi, nah ini belum nih, nanti kalau sudah berbunga itu buahnya tuh kayak buah jambu tapi yang kecil-kecil, tapi nggak bisa dimakan ya teman-teman. Kalau masih bisa dimakan sih lumayan ya. Ini nggak bisa dimakan. Terus maaf nih suara saya, makanya beberapa hari saya tuh nggak pakai, ada beberapa video saya yang nggak pakai suara karena suara saya tuh udah ya udah susah aja ngomongnya. Ini ada buahnya merah-merah ya kayak buah ceri gitu ya, tapi ada bunganya itu kayak bunga jambu gitu ya. Ini kalau sudah berbunga tuh ya teman-teman ya, itu udah kayak salju. Ini kotor di sini. Itu kalau udah di kayu di sini ini tuh kayunya itu bisa berubah warna jadi kayak kotor gitu ya. Saya setiap pagi setiap bangun kalau pas musim panas tuh teman-teman ya, kalau teman-teman yang tahu yang suka nontonin video saya dari dulu ya kayak begitu tuh teman-teman. Waduh kotornya minta ampun. Terus saya bilang suami saya, itu tolong tuh dia potong aja tuh ranting-rantingnya yang masuk ke halaman kita. Kalau di sini kan ada peraturannya ya teman-teman, nggak kayak di Indonesia kita main babat-babat aja ya. Ya, kita harus permisi dulu sama yang punya pohonan. Walaupun saya dengar sih ada beberapa yang bilang kalau masuk ke halaman kita boleh kita tebang, tapi kan kita nggak enak ya. Maklumlah saya kan juga orang Indonesia gitu ya. Akhirnya kemarin waktu hari Minggu ya, itu saya bilang udah kerjain aja, kita minta izin. Dia itu anaknya lagi ulang tahun ya, jadinya mau ulang tahun malam minggunya. Jadi itu dia lagi setel musik, suami saya mundar mandir dia nggak kedengeran di dalam rumahnya, dia nggak kedengeran. Akhirnya sore ini udah mendekati sore, saya bilang coba lagi deh, itu musiknya udah dimatiin gitu kan. Akhirnya suami saya ke situ permisi, dia bilang potong aja nggak apa-apa, saya cuma kontrak. Aduh cuma kontrak aja, dia bilang di sini cuma kontrak, kalau mau potong aja. Lah iyalah dalam hati saya, kalau panggil tukang potong ini harganya mahal, bisa kita kena 30 jutaan lebih ya teman-teman ya. Akhirnya suami saya bilang, itu dia bilang boleh dipotongin. Akhirnya dipotongin nih kemarin nih, yang ini nih, yang gede ini. Saya bilang kalau bisa tuh yang atas-atas juga tuh, yang masuk ke tempat ke halaman kita itu yang paling penting tuh di atas. Saya takut kalau angin kenceng itu ada yang patah ngambruk di sini teman-teman tuh. Jadi kemarin baru sempat dipotongin ini. Itu juga kan pakai alat ya. Kita pakai gergaji, bukan gergaji yang biasa, memang gergaji yang biasa buat motongin eh, pohon-pohon besar ya. Ini kemarin udah dirapiin ya. Alhamdulillah dalam hati saya. Tapi kata suami saya nanti aja deh, hari Minggu lagi saya potongin yang sampai ke atas, yang atasnya yang sini yang masuk ke halaman rumah kita gitu ya.
itu tai burung banyak di sini. Burung tuh ya Allah, burung kakatua, burung apa banyak teman-teman. Apalagi kalau musim panas tuh dia tuh. Di sini nih halaman kita nih udah penuh sampai di depan. Makanya kemarin tuh langsung nih ya di rumput-rumput di ini nih saya potongin juga, karena kalau nggak dipotongin itu kan tadinya sampai ke sana tuh 10 meteran ya, 10 meter 7 meteran lah, 7 meter atau 10 meter ya itu, rantingnya tuh sampai ke sana-sana. Pas abis musim abis winter itu kita harus potong-potongin, makanya saya potong-potongin kayak gini, barulah dia tumbuh tuh daun yang baru sama buah tuh, banyak buahnya teman-teman tuh, tumbuh daun baru sama buahnya, jadi banyak gitu ya sampai ke bawah-bawah. Kalau enggak teman-teman, yang masalah buat saya ini kotor ya Allah. Setiap pagi tuh saya bangun tuh ya bersihin, siramin, nanti sore udah tuh. Ini mendingan nih teman-teman, karena udah di udah dipotong sebagian, jadi nggak terlalu banyak. Dan beruntungnya masih belum berbuah, nanti berbuahnya pas summer tuh dia udah mulai berbuah. Dan itu yang saya bilang tadi, kayak salju nih, aduh banyak. Aduh, mana ini sekarang nih udah mendingan nih udaranya. Kemarinan di hutan sana tuh kebakaran teman-teman. Di sini kalau musim musim panas, aduh mengerikan. Panasnya itu bisa sampai 42, 43. Makanya kemarin tuh ini padahal belum musim panas nih, baru spring ya teman-teman. Itu tuh saya lihat kemarin pagi-pagi tuh ya udaranya, ya Allah teman-teman, saya udah takut banget deh. Karena pengalaman 4 tahun yang lalu sebelum saya tinggal di sini, saya tinggal di kelurahan lain namanya di Ingaban ya teman-teman. Ya Allah, itu tiap pagi bangun warnanya merah. Ini langit warnanya merah. Terus itu jatuhan tuh, nah debu-debu kayak gini. Tapi debunya warnanya merah. Karena kebakaran hutannya itu ini banget, besar banget. Kalau teman-teman ingat tuh yang 4 tahun lalu tuh di Australia tuh kebakaran hutannya parah teman-teman. Banyak binatang yang mati, banyak juga orang-orang yang meninggal ya teman-teman, karena mereka berusaha madamin api ya. Jadi ya, siapa yang punya kolam renang, mereka akan datang ke kolam renangnya tuh pakai helikopter, bawain air, terus langsung ditumpahin di tempat lokasi kebakaran. Oh, saya takut banget dulu tuh, nggak pernah keluar. Jadi dulu 4 tahun yang lalu waktu kebakaran besar tuh teman-teman, kita kalau keluar diharuskan memakai masker. Nah setelah selesai kebakaran, COVID lah masuk, ya Allah, nggak ada selesainya. Jadi kita nggak bisa pulang, benar-benar nggak bisa pulang ya. Nah ini sekarang udah bersih, di depan juga udah bersih. Nah ada lagi nih masalahnya nih saya nih, ini kan properti kita ya. Ini properti kita yang kita beli, bukan kita kontrak, kita beli ya teman-teman. Itu kita punya area tuh sampai depan sana tuh teman-teman. Kita punya area tuh sampai depan sana. Itu ada tetangga sebelah, dia kontrak di sini. Dia selalu parkirin mobilnya tuh di depan situ teman-teman. Saya sih bukannya pedit ya atau apa ya, itu dia kayak seenaknya aja, nggak izin. Satu hari suami saya pasanglah di depan situ, nggak apa-apa lu boleh parkir, tapi jangan parkir di atas rumput. Nah ditaruhlah sama suami saya, boleh parkir tapi jangan di atas rumput ya. Dia baca pulangnya, dia bahasanya kasar, maki-maki. Dalam hati saya, lu ngontrak doang, lu itu properti gue, lu kayak lu yang punya ya teman-teman. Di sini tuh ya apa-apa mesti izin. Sebenarnya bisa aja kita laporin ke polisi ya, tapi kan saya orang Indonesia ya, nggak mungkin lah kayak begitu gitu ya. Jadi ya gitu deh, di sini tuh apa-apa harus izin.
apa-apa mahal. Jadi buat teman-teman yang apa mau tinggal di Australia ya, aduh emang gaji gede tapi apa-apa mahal ya teman-teman. Tuh kayak begitu deh. Nah ini kemarin akhirnya dipotong lah pohonnya sama suami saya karena kalau pasti bayar tukang itu aduh mahal minta ampun. Nah tuh udah rada mendingan ya, alhamdulillah. Nah itu tuh udah bersih. Kalau udah masuk musim panas mesti kudu seminggu sekali itu kita harus potongin rumput. Kalau enggak udah kayak pernah tuh saya tinggalin ke Indonesia 2 minggu hampir sebulan, itu rumputnya udah kayak kita rumah kosong itu teman-teman. Tuh, sekarang saya udah mulai tanam ngebibit tuh udah mulai. Saya paling demen nih anggurnya tuh kalau berbuah, aduh seneng loh teman-teman. Tapi juga itu apa namanya, burung, waduh burung kalau udah ini nangkring di sini makanin udah kayak dia yang nanam ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak, cuma curhat sedikit pagi-pagi sambil nongkrong di sinar matahari biar agak mendingan nih. Abis ini saya langsung beres-beres di dalam rumah ya teman-teman. Ini deh kalau yang namanya perempuan Indonesia ya kayak begini ya, biar sakit juga apa juga dikerjain gitu ya. Apalagi saya nggak kerja kan, saya cuma di rumah doang ya begini ini. Karena suami saya nggak kasih saya kerja ini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Dan jangan lupa selalu bersyukur dengan apapun yang kita punya. Karena dengan selalu bersyukur, insya Allah apapun yang kita inginkan pasti akan datang.